Berani benar kamu menyudutkan temanku ini dengan praktis dan ajaran yang sesat dan bertentangan dengan iman Katolik. Vino, saya belajar Hatha Yoga ini bukan hanya untuk saya punya iman, tapi untuk saya sehat dan fokus. Kamu salah, Ferdi. Meditasi Hatha Yoga adalah sesat dan tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Kamu sedang mempertaruhkan iman. Vino, perlu kamu tahu bahwa Ferdi tetap setia pada imannya pada Kristus. Meditasi Hatha Yoga yang dia pelajari sekarang hanya merupakan latihan fisik untuk kesehatan pribadinya, bukan sebagai ajaran sesat. Tapi bagaimana bisa itu cocok dengan ajaran iman kita? Begini saudara, ada gereja Katolik yang mengadakan meditasi Hatha Yoga di luar perayaan Ekaristi. Nah, kebetulan saya ada juga membawa kitab suci, maka mari kita sama-sama mencari ayat untuk memahami meditasi demi kesehatan tubuh. Nah, ini dalam kitab Roma bab 12 ayat 1 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi itu berarti memfokuskan ibadah kepada Tuhan, bukan melakukan praktik-praktik atau ajaran sesat seperti yoga. Tapi dalam kitab 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20, di situ jelas mengatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, jadi saudara ingin mengatakan bahwa meditasi Hatha Yoga dapat menjadi suatu cara untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai persembahan Allah kepada Allah. Seperti itu kah saudara? Ya Vino, meditasi Hatha Yoga dapat dipandang sebagai cara untuk menjaga, menyehatkan tubuh sebagai persembahan hidup bagi Allah. Bahkan dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia modern, yakni Gaudium et Spes ini, disebutkan bahwa gereja menghormati kebebasan beragama dan mengakui kebenaran yang terdapat dalam berbagai tradisi agama. Pluralisme agama diakui sebagai bagian dari realitas dunia kita saat ini. Jadi menurut dokumen Konsil Vatikan kedua, kita harus saling menghormati atau menghormati orang lain yang memiliki kepercayaan atau keberagaman agama, seperti itu kan? Ya Vino, Gaudium et Spes juga mengajarkan pentingnya dialog dan saling menghormati antar umat beragama. Dalam konteks ini, meditasi Hatha Yoga dapat dipandang sebagai cara Ferdi menjaga kesehatan tubuhnya tanpa mengancam imannya kepada Kristus. Oke Dison, bisa kemari kita ngobrol sebentar. Oke, siap. Jadi gini, saya ingin ajak kita semua untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif kita masing-masing. Ferdi,
Mungkin bisa kamu jelaskan pengetahuan kamu tentang ajaran gereja yang berkaitan dengan pandangan gereja Katolik terhadap agama-agama lain. Tapi sebelumnya saya bisa minta Pak Edison untuk bisa jelaskan tentang meditasi Hatha Yoga ini. Oke, baik. Jadi begini, teman-teman semuanya. Hatha Yoga itu merupakan praktek yang berakar dalam tradisi Hindu. Nah, melalui latihan fisik, pernafasan, dan meditasi, kita itu mencari keseimbangan dalam pikiran, dalam tubuh, dan dalam jiwa. Nah, tujuan dari Hatha Yoga itu dalam konteks Hinduisme ya, itu untuk mencapai kesadaran spiritual dan menyatukan diri dengan yang ilahi. Tetapi meditasi ini dapat dipraktekkan itu kepada penganut agama yang lain itu sebagai jalan mencapai kesehatan tubuh tanpa harus meyakini keyakinan agama di dalam agama Hindu ini. Gitu. Baik, saudara-saudara, untuk lebih memahami, kita juga bisa melihat pada dokumen Konsili Vatikan kedua, terkhususnya dalam Nostra Aetate, yang membahas tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Terkhususnya dalam artikel 2 dari dokumen tersebut secara khusus menyentuh tentang Hinduisme. Oh, jadi apa yang dikatakan oleh dokumen tersebut? Jadi baik, dalam dokumen Nostra Aetate artikel 2 itu dijelaskan bahwa gereja mengakui dan menghormati nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang terdapat dalam Hinduisme. Dokumen ini mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari rencana Tuhan dan menekankan pentingnya dialog, penghormatan, dan kerjasama antara umat Katolik dan penganut Hindu. Oh, jadi menurut dokumen dalam Konsili Vatikan kedua, kita seharusnya menghormati sesama penganut agama lain seperti itu. Ya, begitu Saudara Vino. Dalam dokumen ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan berdialog dengan penganut agama lain, termasuk Hinduisme. Dalam konteks ini, saya menjalani meditasi Hatha Yoga sebagai latihan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh saya tanpa melanggar prinsip-prinsip iman Katolik. Vino, perlu kita pahami bahwa keberagaman iman tidak selalu mengancam iman kita sendiri. Saya masih mempercayai Kristus sebagai pusat iman saya, dan meditasi Hatha Yoga adalah sarana yang saya pilih untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Ini adalah momen bagi kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang keberagaman dan saling menghormati. Ya, meskipun saya belum memahami sepenuhnya, tetapi saya akan berusaha untuk belajar dan memahami bahwa sebenarnya iman kita itu bisa dipahami dalam cara yang beragam dalam hal positif seperti itu. Nah, itulah yang langkah yang luar biasa untuk kita, Vino. Dalam menerima keberagaman, kita menemukan kekuatan dalam persatuan kita. Kita bisa saling memperkaya melalui perbedaan keyakinan kita. Kita semua memiliki perbedaan keyakinan, namun kita juga bisa menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Terima kasih.